ada teman Ikhwan, mereka keterima TDV gitu kan, beasiswa ini. Nah di situ nanti teman Ikhwan ini dia nggak bakal dimasukkan ke sekolah Ahwat gitu. Jadi istilahnya beda. Nah untuk saat ini juga sekolah SMA yang khusus untuk Ahwat itu ada 2 dan semuanya ada di Istanbul. Iya kalau nggak salah di Istanbul semuanya. Sisanya 7 sekolah itu ada di buat Ikhwan itu ada di sekitar Istanbul dan lain-lain. Yang ketiga itu Bayrampaşa Kaptan Ahmet Erdoğan International Imam Hatip School. Yang ketiga Syahid Mehmet Kara Aslan International Imam Hatip High School. Nah, sekolah yang ketiga ini yang keempat ini yang Syahid Mehmet Kara Aslan juga ini dikhususkan untuk Ahwat juga. Jadi yang sekolah Ahwat itu yang pertama dibangun yang tertua itu pendek ini, yang kedua ini. Terus kita lanjut di Ankara. Di Ankara itu namanya sekolahnya Profesor Dr. Muhammad Hamidullah International Imam Hatip High School. Jadi nama-nama sekolah ini diambil dari nama-nama pahlawan atau nama-nama orang-orang Islam yang berjasa gitu lah, misalnya di zaman Bahola gitu, zaman tua gitu. Terus orang-orang alim juga maksudnya. Yang ketiga ada di Siwas, Syahid Mehmet Murad Ertekin International Imam Hatip High School. Yang keempat ada di Kayseri. Ini Syahid Omer Halis Demir International Imam Hatip High School. Nah, di Kayseri ini sekolah ini adalah sekolah yang paling tua, sekolah internasional Imam Hatip yang paling tua di Turki. Sekolah ini kalau nggak salah dibangun di tahun 2008 ketika itu. Dan ketika saya masuk ke Turki untuk tahun pertama itu baru ada 3 sekolah ya. Pertama di Konya, ini kebetulan saya juga lulusan dari Konya. Saya lulusan dari Maulana International Imam Hatip High School ini. Jadi SMA saya di Konya waktu itu. Nah, ketika saya masuk itu sekolah internasional Imam Hatip itu baru ada 3. Pertama di Konya, yang kedua di Kayseri, ketiga di Istanbul. Di Istanbul ini baru Fatih Sultan Mehmet International Imam Hatip aja baru. Terus ketika saya masuk ke kelas 10 kalau nggak salah, baru muncul sekolah ini yang buat Ahwat ini, Pendik Internasional Imam Hatip High School gitu. Baru ketika saya lulus, sekolah-sekolah lain bermunculan gitu, internasional bermunculan untuk memenuhi kebutuhan jumlah mahasiswa internasional. Terus kita lanjut profil sekolah beserta kota-kotanya. Nah ini sekolah internasional Imam Hatip High School yang tertua di Turki, yang tertua di Istanbul. Ini dibuka dan diresmikan di tahun 2010. Lokasinya tuh di Istanbul bagian Fatih. Fatih itu istilahnya sekolah ini dekat dengan Hagia Sophia kalau nggak Topkapı Palace itu loh, sama Blue Mosque itu loh, Blue Mosque sama Masjid Fatih Sultan Mehmet. Di saat itu sekolah ini menerima pelajar asing mulainya di tahun 2011. Untuk saat ini data yang saya ambil ini agak tua ya, jadi istilahnya datanya bisa jadi kurang valid untuk jumlah pelajar gitu. Jumlah pelajarnya ada 234 dari 61 negara. Nah, terus ini profil sekolahnya. Profil sekolahnya ini sebenarnya panjang-panjang ya durasinya, tapi untuk mempersingkat waktu aja saya potong-potong. Nanti mungkin kalau misalnya teman-teman masih penasaran gitu dengan durasi panjangnya, nanti saya bisa kasih linknya di akhir acara gitu. Terus kita lanjut lagi yang sekolah kedua. Yang tadi itu sekolahnya khusus buat Ikhwan, yang sekarang juga buat Ikhwan, buat laki-laki. Itu di Istanbul juga, di Bayrampaşa Kaptan Ahmet Erdoğan International Imam Hatip High School. Ini letaknya di Istanbul bagian Bayrampaşa. Bayrampaşa itu kalau nggak salah di daerah Asia, Istanbul bagian Asia. Yang sebelumnya itu di Istanbul bagian Eropa. Kalau nggak salah ya, saya agak lupa gitu.
Nah, sekolah ini diresmikan di tahun 2016, berlokasi di Istanbul juga. Sekarang jumlah pelajar saat ini ada 79 orang dari 39 negara berbeda. Profil sekolahnya seperti ini videonya. Sekolah selanjutnya itu Bahçeli Evler, ini di bagian Istanbul juga. Namanya Syed Mehmet Karaaslan International Imam Hatip High School. Nah, sekolah ini juga dikhususkan untuk akhwat gitu. Diresmikan di tahun 2016. Saat ini jumlah pelajar di situ ada 113 dari 38 negara berbeda. Kita lihat profilnya sama-sama. Uzbekistan में, Ukraina में, Afghanistan में. Selanjutnya yang awal juga pendek. Jadi mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, ini sekolah Islam tapi kenapa ada entah gurunya atau muridnya gitu nggak pakai jilbab. Jadi salah satu yang disayangkan ya saat ini tuh sekolah-sekolah Imam Hatip itu tidak mewajibkan gurunya atau murid-muridnya untuk memakai jilbab gitu. Karena
sebenarnya kita harus memaklumi juga karena seperti yang kita tahu itu sebelumnya kan Turki sebagai negara yang sekuler kan, dan baru-baru ini teman saya cerita gitu, orang Turki gitu, baru-baru ini tuh baru-baru aja maksudnya di setiap lembaga dan sekolah-sekolah gitu diizinkan untuk berjilbab gitu. Makanya istilahnya gimana ya, mungkin butuh adaptasi atau apa gitu, di mana kita harus memaklumi hal itu. Karena sejak dulu kan ketika di zaman sekuler itu Turki tidak mengizinkan perempuan-perempuannya untuk berhijab gitu. Makanya mereka tak pakai, saya lupa ya, mereka pakai wig gitu loh, rambut palsu gitu dulu ketika berhijab, orang-orang untuk muslimah-muslimahnya gitu. Makanya sampai sekarang gitu, meskipun udah diperbolehkan, tapi saat ini belum diwajibkan untuk berjilbab untuk di sekolah Islam gitu, termasuk guru dan murid-muridnya. Nah, yang ini di Istanbul juga, ini khusus buat Ahwat juga. Ini istilahnya sekolah tertua juga untuk sekolah-sekolah Ahwat. Maksudnya sekolah Ahwat yang paling tua kan ada 2 nih. Nah, ini yang pertama dibangun gitu. Sebenarnya sekolah ini tuh dibangun ketika 1976 gitu. Nah, tapi sekolah ini sebelumnya belum bertaraf internasional. Jadi sekolah ini hanya menerima pelajar-pelajar lokal. Terus ketika di 2014 ini mereka baru mulai menerima pelajar-pelajar internasional gitu dari berbagai negara. Nah, saat ini jumlah pelajarnya itu ada 98 pelajar dari 27 negara berbeda. Selanjutnya kita bisa lihat post ini bersama-sama. Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu. İstanbul'un Pendik ilçesinde, merkezde, sahil yolunun hemen yanında 12.000 metrekare açık, 3.000 metrekare kapalı alandan oluşan okulumuz, Kadıköy minibüs yolu ve sahil yolundan geçen toplu taşıma araçları ve okul servisleriyle ulaşımı gayet kolay bir konumda yer almaktadır. 30 kişilik derslikleri, tam donanımlı fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarları, robotik kodlama atölyesi, görsel sanatlar atölyesi, Kur'an-ı Kerim sınıfı, 88 kişilik konferans salonu, 75 kişilik çok amaçlı salon, kantini, 200 kişilik mescidi, zengin kaynak içerikli kütüphanesi, öğrencilerimizin kendilerini ev ortamında hissedecekleri konforlu, hijyenik, donanımlı kız öğrenci pansiyonuyla ilimizin ve ilçemizin en donanımlı, gözde ve seçkin okullarından birisi olan okulumuz, modern binası, köklü geçmişi, güçlü kadrosu ve 52 ülkeden seçkin öğrencileriyle uluslararası boyutta eğitim veren ve sosyal bilimler programı uygulayan proje okuludur. Sebelumnya saya ingin tanya ke teman-teman, apa suara videonya atau bicara saya terlalu cepat atau enggak kira-kira? Enggak. Oh enggak ya? Enggak kok, Kak. Oke. Bisa dimengerti ya jadi? Baik, siap dimengerti. Enggak, santuy. Bisa Soalnya entah ya, mungkin nanti ketika saya menjelaskan saya agak terbata-bata karena ya gitulah bahasa Indonesia. Nah, terus untuk sekolah saat ini sekarang sekolah lokasinya ada di Konya, namanya Maulana International Imam Hatip High School.
Kebetulan saya juga lulusan dari sini, sekolah saya dulu. Nah, sekolah ini berdiri di tahun 2012 dan saat ini tuh data yang terbaru ya, data yang terbaru dari teman-teman yang saya ambil itu jumlahnya sekitar 300-an orang kalau nggak salah. Kalau ini kan karena data yang saya ambil data agak lama, jadi di sini tertulis 25 gitu. Dari 66 negara berbeda. Kalau yang terbaru sekitar 74, saya lupa kalau nggak salah. Itu kita lihat profilnya sama-sama. Jadi sekolah ini tuh sekolah yang terlama kedua, nomor 3. Jadi yang pertama di Kayseri seperti yang saya bilang, kedua di Istanbul tadi Fatih Sultan itu, yang ketiga yang ini yang salah satu itu saat ini ketika saya masuk sini itu kan saya masuknya di tahun 2014, itu saya generasi keempat kalau nggak salah. This sentence has not finished yet. That's why we use present perfect here. So, there is a book. Come here. Cari apa ini? Tapi cara bekliyoruz. Assalamualaikum. Video putus-putus. Dari video ini. Jadi video sekolah ini konsepnya agak berbeda ya teman-teman tahu dari konsep beberapa video sekolah-sekolah yang lain. Kalau saya teman-teman pengen tahu, video ini tuh dibuat oleh pelajar Indonesia semua gitu. Jadi ada salah satu alumni Indonesia dari Indonesia yang bersekolah di sini. Beliau sekarang di jurusan perfilman gitu. Nah, beliau yang buat. Jadi misalnya salah satu kebanggaan bagi pelajar-pelajar Indonesia juga yang bisa berprestasi juga di Turki gitu. Kalau selanjutnya di Bursa, ini juga salah satu sekolah baru, namanya Bursa Murat Huda Weddinggar International Imam High School. Diresmikan di tahun 2016. Sekarang ini ada 162 pelajar dari 58 negara.
data validnya untuk tahun ini saya kurang tahu. Profilnya seperti ini. Bursa International Mura Hudavindigar Anatolian Religious High School is a school which provides education opportunity for 1,400 students from 73 countries in cooperation with the Ministry of Education, General Directorate of Religious Education and Turkish Religious Foundation. Our school is one of the 8 international Anatolian religious schools to develop cultural and educational cooperation among Muslim communities. School, which was built by Osman Ghazi Municipality, is the largest educational institution with its 21.402 center area, all under a single roof. In spite of all the color, language, and cultural differences, youth who share the same beliefs, missions, and values are gathered in this school located in Turkey with fellowship to build a future. In this school, there is a future growing with fellowship. With students arriving from 5 continents, plus our students who are citizens of our country, not only to strengthen their fellowship ties, but in addition, prepare their future generations to meet the in their era by studying law shoulder to shoulder. There are youth raised putus. Our school contains 3 different projects: International Anatolian Religious High School Project, Physical and Social Sciences Project, and Hafez Project. Our students obtain ultimate academic achievements with the help of the program they desire in the direction of their interests and abilities. We prepare a sturdy foundation for the expert scientists and statesmen of the future. Our students studying applied training in our laboratories and workshops are not rote learning students. They develop their knowledge with experimental and observational techniques. They produce and internalize their education. They take the first steps to the world of science by applying for a patent with the projects they've developed. Our children learn Turkish and continue their education in the Turkish language. Yang selanjutnya itu ini sekolah yang paling tua di sekolah taraf internasional yang paling tua di Turki. Diresmikan di tahun 2006. Saat ini yang valid ya, jumlah data valid saya kurang tahu, tapi data yang saya ambil dari sebelumnya itu 184 pelajar dari 54 negara. Jadi sebelumnya nama sekolah ini tuh bukan Syed Ömer Halis Demir, tapi namanya tuh Mustafa Germirli. Cuman semenjak namanya diganti untuk menghormati pahlawan Turki yang syahid, yang meninggal di itu ketika kasus kudeta 15 Juli kemarin 2015. Nah, di sini juga kebanyakan pelajar Indonesia tuh ngumpulnya di sini ya, istilahnya diletakkan di sini ya. Cuman yang sekarang tuh nyebarnya udah rata gitu. Nah, di sini ini beberapa pelajar Indonesia itu mereka mendapatkan prestasi sekabupaten istilahnya seprovinsi lah, kan kayak seri provinsi, bahkan satu Turki gitu. Ada kalau nggak salah tuh saya lupa ya, juara 3 kalau nggak salah, juara berapa gitu, juara badminton gitu, se-Turki gitu, juara 3 kalau nggak salah, saya lupa. Ini profilnya seperti itu.
kualitas videonya mungkin kurang mendukung itu, Mas Judan, dengan jaringan teman-teman di Indonesia. Bisa dilanjutkan ke sesi materi lainnya mungkin. Gimana? Kualitas videonya kurang mendukung untuk jaringan teman-teman di Indonesia. Jadi Saya lanjut jadi aja kalau gitu. videonya itu putus-putus, bisa dikurangi aja itu videonya. Oh, iya. Lanjutkan ke sesi Oke. yang lain aja. Terus selanjutnya Ankara ini salah satu sekolah baru juga, namanya Profesor Dr. Muhammad Hamidullah International Muhammad High School. Lokasinya di ibu kota Ankara. Saat ini tuh memiliki 50 pelajar, atau mungkin tahun ini bisa lebih ya, dari 29 negara berbeda. Profilnya mungkin nanti teman-teman bisa lihat ada linknya di akhir sesi. Terus yang terakhir ini di Siwas, namanya sekolahnya tuh Syahid Mehmet Murad Ertekin International Muhammad High School. Saat ini tuh memiliki 58 pelajar dari 30 negara berbeda dan diresmikan di tahun 2016. Nah gitu. Nah terus fasilitas yang didapatkan dari beasiswa TDV ini apa aja gitu? Fasilitasnya dari sekolah itu berupa 3 kali makan sehari, sarapan, makan siang, makan malam. Terus izin harian untuk keluar. Izin harian untuk keluar ini yang dimaksud itu, jadi setiap selesai jam sekolah gitu, kita boleh diizinkan untuk keluar. Karena kan sistemnya sekolah ini kan asrama gitu ya. Asrama sama sekolah itu sama jadi satu gitu. Istilahnya kalau di Indonesia kayak pondok gitulah, kayak pondok gitu. Nah bedanya tiap hari kita bisa izin keluar, bisa diizinkan keluar kemana aja, tapi dibatasin jamnya gitu. Kalau nggak salah batasnya tuh sampai maghrib gitu kan. Jadi setelah maghrib kita dihitung telat gitu. Biasanya kalau telat gitu ada hukumannya masing-masing sekolah gitu. Ada kebijakan sendiri-sendiri. Terus buku dan seragam gratis. Yang dimaksud ini buku pelajaran, buku tulis juga dapat kalau nggak salah. Kalau saya lupa. Dan seragam gratis gitu. Seragamnya itu kalau nggak salah di sekolah saya ya. Di sekolah saya itu bukunya tuh tiap tahun dapat gratis gitu tiap tahun. Sama seragamnya itu kalau nggak salah 2 tahun sekali gitu. Nanti bakal dikasih diganti gitu. Yang terus wifi, ada wifi juga. Asrama pasti. Asramanya ini kapasitasnya tuh beda-beda per orang gitu. Ada yang 4 orang satu kamar atau 6 orang satu kamar gitu. Intinya istilahnya nyaman gitu lah asrama gitu, dan ada penghangat ruangannya gitu karena dari di Turki kan ada 4 musim ya, ketika salju gitu penghangat ruangannya bisa dinyalain gitu. Terus ada laboratorium fisika, kimia, biologi, komputer seperti tadi yang teman-teman lihat di video. Terus ruang santai itu seperti tadi salon gitu, ruangan besar itu loh yang untuk duduk-duduk gitu, di video ada. Terus ada tempat conference juga. Conference itu tiap sekolah itu mereka punya fasilitas conference ini juga. Jadi conference itu dipakai ketika nanti misalnya ada acara sekolah gitu. Kalau nggak ada acara wisuda atau apa gitu, biasanya dipakai gitu. Kalau di Indonesia tuh seperti aulanya sekolah gitu loh, untuk dipakai itu. Aula serbaguna gitu. Terus guru khusus untuk teman-teman yang pengen ikut program Tahfidzul Quran. Jadi nanti di semua sekolah internasional yang Hatib itu bakal ada program Tahfidzul Quran di pagi harinya gitu. Jadi bakal ada guru khusus untuk itu. Tidak diwajibkan, tapi bagi teman-teman yang ingin ikut program Tahfidzul Quran itu dipersilahkan untuk ikut gitu. Terus wisata ke tempat bersejarah dan keluar kota gitu. Biasanya itu wisatanya itu biayanya dari sekolah dan gratis gitu. Jadi kita nggak ngeluarin uang sama sekali untuk wisata itu. Biasanya ke tempat bersejarah atau keluar kota gitulah istilahnya. Terus lapangan olahraga outdoor dan indoor. Di semua sekolah lagi itu mereka juga punya fasilitas lapangan indoor dan outdoor seperti yang di video yang tadi teman-teman lihat. Kantin, terus air panas 24 jam. Air panas yang dimaksud ini bukan air panas untuk minum, tapi air panas untuk mandi atau wudhu entah apa gitu. Air panas yang ada di kamar mandi gitu. Karena Turki kan negara 4 musim, dan ketika musim dingin itu dinginnya istilahnya bisa ekstrim ya. Bahkan waktu itu saya nyampe -20 kalau nggak salah. Waktu itu salju juga.
Makanya air panas ini sebagai salah satu hal yang terpenting di asrama. Terus perpustakaan. Selanjutnya fasilitas yang didapat dari TDV. TDV itu penyelenggara beasiswa yang tadi itu uang saku per bulan. Uang saku per bulan ini saya nggak perlu sebutin nominalnya ya. Mungkin perlu disebutin nanti. Mungkin nanti teman-teman bakal tahu sendiri gitu lah. Istilahnya cukup untuk hidup kita. Terus pakaian set dan sepatu untuk musim salju. Jadi nanti kalian teman-teman dapat pakaian musim salju, jaket musim salju atau jaket yang tebal sama sepatu musim salju. Terus kemah musim panas dan musim salju. Kemah yang dimaksud itu bukan kita kemah di alam gitu ya, tapi kalau di sana tuh camping itu camping. Jadi di Turki itu mereka punya tempat camping, misalnya kayak di Cibubur gitulah, Cibubur gitu. Tapi campingnya itu mereka punya karavan gitu loh. Jadi udah ada tempat rumah kayu gitu untuk camping gitu. Biasanya kegiatan kemah ini kalau di Turki itu ya bersenang-senang pertama, yang kedua mungkin ada kayak acara-acara apa gitulah, kegiatan ceramah atau motivasi gitu. Yang ketiga biasanya hafalan Al-Quran sama baca buku itu yang diwajibkan. Terus les akademi. Les akademi ini di akhir pekannya itu bakal teman-teman bisa ikut les pelajaran umum gitulah istilahnya. Mungkin ada matematika, terus biologi, kimia gitu. Jadi ketika teman-teman kesulitan di pelajaran matematika gitu, teman-teman bisa les juga di itu. Dan gurunya tuh biasanya sama gitu. Terus biaya pengurusan untuk residence permit itu istilahnya kayak KTP untuk orang luar negeri gitu, orang asing gitu. Nah, nanti semuanya diurus sama TDV gitu. Biayanya juga bakal diurus sama mereka. Terus asuransi kesehatan selama di Turki. Asuransi kesehatan ini bisa dipakai untuk teman-teman ketika berobat tanpa biaya sepeser pun. Sama kalau misalnya teman saya pernah nyoba dengan asuransi ini, mereka bisa beli kacamata gratis sama operasi kalau nggak salah waktu itu, operasi apa gitu, pakai asuransi ini di backup gitu. Terus tiket PP pesawat pulang pergi tiap tahunnya dan tiket pesawat ini diwajibkan untuk teman-teman itu, misalnya teman dari Indonesia gitu kan, dan dari Turki Indonesia gitu, baliklah tiap tahunnya gitu. Biasanya balik ke Indonesia itu di bulan Juni, balik ke Turkinya lagi di bulan September. Jadi ada libur 3 bulan untuk teman-teman di Indonesia gitu, liburan musim panas istilahnya. Selanjutnya, nah syarat-syaratnya apa untuk pendaftaran beasiswa TDV ini? Yang pertama, bukan merupakan warga negara Turki, karena beasiswa ini dikhususkan untuk orang asing. Yang kedua, dari tahun 2020 ini ya, maksimal berusia 16 tahun. Jadi terus di tahun lahir setelah tanggal 1 Januari 2004 ini untuk yang 2020, mungkin 2021 bakal beda lagi. Intinya maksimal berusia 16 tahun. Terus single atau belum menikah. Yang keempat ini telah menyelesaikan pendidikan 8 tahun dengan nilai minimal 70% dari nilai maksimal 100% maksudnya. Nah, dalam hal ini tuh maksudnya teman-teman harus menyelesaikan pendidikan SMP. Meskipun nanti teman-teman ketika masuk SMA yang Hatip ini, teman-teman akan ngulang di kelas 9 karena 4 tahun tadi itu. Cuman di kelas 9 ini nanti teman-teman bukan fokus ke pelajaran umum, tapi teman-teman bakal diajarkan bahasa Turki full untuk selama 1 tahun gitu. Jadi 1 tahun ini teman-teman bakal belajar bahasa Turki. Istilahnya kelas 9 ini dipakai untuk kelas bahasa gitu istilahnya gitu. Nah, nilai minimal itu 70% dari nilai total rapot itu ya. Dan harus menyelesaikan pendidikan 8 tahun. Jadi SD sama SMP udah harus selesai itu. Terus yang kelima, tidak pernah mendapatkan hukuman atau surat peringatan dari sekolah. Nanti ketika daftar itu teman-teman juga diwajibkan, salah satu persyaratan untuk daftar itu diwajibkan untuk mendapatkan surat bersih, istilahnya surat bersih dari sekolah gitu loh. Surat pernyataan bahwa pelajar ini tidak pernah dapat peringatan dari sekolah gitu. Terus keenam, tidak pernah mengulang atau dikeluarkan dari sekolah dengan masa lebih dari 2 tahun tanpa alasan yang salah menyelesaikan sekolah menengah gitu. Jadi teman-teman istilahnya nggak boleh salah satu peran ini yang kalau misalnya udah dikeluarkan atau apa gitu, jadi tidak diizinkan, istilahnya tidak bisa untuk mendaftar sekolah
beasiswa TDV ini. Yang ketujuh, tidak pernah mengikuti sekolah dasar di Turki. Jadi teman-teman ini tidak salah satu syaratnya ini tidak belum pernah sekolah di Turki gitu. Misalnya keluarga teman-teman, kalau nggak mungkin teman-teman ada yang pernah tinggal di Turki gitu sebelumnya, teman-teman tidak bisa mendaftar beasiswa ini. Nanti biasanya ada track record-nya gitu ketika ketika nanti seleksi berkas gitu, mereka bisa melihat track record teman-teman dari berkas-berkas teman-teman gitu. Yang kedelapan, tidak memiliki masalah kesehatan baik secara mental maupun secara fisik yang dapat menghambat studi di Turki. Yang kesembilan, keluarga siswa harus tinggal di luar Turki. 10 bukan merupakan pengungsi dan tidak tinggal bersama keluarga di Turki. Yang 11 tinggal di negara asal di Indonesia, di mana pelamar merupakan warga negara Indonesia. Mungkin ada sesi tanya jawab nggak kira-kira nanti Adi? Insya Allah ada. Oh, jadi sesi tanya jawabnya nanti aja ya berarti? Iya. Oke, saya lanjutkan. Kalau gitu, berkas-berkas dokumen yang dibutuhkan itu apa aja? Yang pertama, salinan ijazah resmi SMP. Kalau misalnya ijazah belum keluar, teman-teman bisa pakai transkrip. Transkrip itu apa? Jadi transkrip itu adalah nilai-nilai teman-teman dari semester 1 sampai kelas 9 semester pertama gitu. Jadi nanti dikumpulkan tuh, misalnya kelas 7 semester 1 itu nilainya dari mata pelajaran ini aja dikumpulkan, terus semester 2 apa, nilainya apa, terus dan seterusnya gitu, nanti digabungkan jadi satu gitu. Nah, itu yang disebut transkrip. Terus kedua, salinan resmi transkrip rapat SMP. Yang ketiga, kartu identitas, bisa KTP atau paspor atau kartu keluarga. Kalau misalnya teman-teman nggak punya KTP, bisa pakai paspor. Kalau misalnya nggak punya paspor, bisa pakai kartu keluarga. Istilahnya identitas lah. Yang keempat itu surat keterangan sehat dari dokter atau puskesmas atau rumah sakit yang menerangkan bahwa siswa ini nggak ada masalah kesehatan gitu. Terus pas foto ukuran 4,5 sampai 6 cm sebanyak 6 lembar. Nanti dibutuhkan ketika teman-teman wawancara ini pas fotonya. Terus studi permit ini yang tadi resident permit itu ini nanti diurus ketika teman-teman itu dinyatakan diterima sama oleh beasiswa TDV. Nah, jadi nanti tidak perlu urus ketika sebelum ada pengumuman final gitu kan. Terus salinan resmi akte kelahiran. Terus surat izin dari orang tua atau wali, istilahnya surat pernyataan dari orang tua bahwa orang tua mengizinkan teman-teman untuk bisa melanjutkan sekolah di Turki. Nah, semua berkas-berkas ini asli, dan kedua, berkas ini harus diterjemahkan ke bahasa Inggris. Bisa diterjemahkan lewat penerjemah tersumpah atau bisa diterjemahkan dari pihak sekolah, di mana nanti di surat diterjemahan itu teman-teman harus menyertakan kop sekolah sama tanda tangan dari kepala sekolah gitu. Jadi misalnya teman-teman terjemahinnya ke bahasa Inggris itu tanpa dua ini, nanti takutnya sama pihak pengevaluasi dari TDV ini teman-teman bisa nggak diterima secara langsung gitu. Makanya untuk amannya aja pihak penerjemah yang tersumpah. Kalau enggak lewat sekolah juga. Sekolah nanti minta tolong ke kepala sekolahnya, kalau ke gurunya, saya minta tolong untuk menerjemahin transkrip ini sama ijazah ini kalau sudah keluar. Nanti tinggal dikasih kop sekolah di atas itu sama tanda tangan kepala sekolah sama cap sekolah kalau ada gitu. Istilahnya harus resmi gitu kan. Yang selanjutnya tahap-tahap pendaftaran beasiswa itu prediksi jadwal ya. Ini jadwal yang sekarang ini adalah jadwal yang tahun saat ini. Sekarang udah selesai pendaftarannya, tapi prediksinya sesuai seperti inilah. Tanggalnya nggak tahu, tapi prediksinya sesuai ini. Mungkin nanti dari pihak TDV bisa juga mereka memberi tanggal yang berbeda gitu. Biasanya tanggal pendaftaran itu 1 Februari sampai 30 Maret. Terus evaluasi berkas itu nanti dievaluasi berkas ini teman-teman, berkas yang dimasukkan di web pendaftaran ini bakal dievaluasi oleh pihak TDV. Nah, setelah evaluasi ini nanti yang lolos dari ujian evaluasi berkas ini bakal dipanggil wawancara gitu. Di panggilan wawancara ini semuanya tahapan ini lewat internet ya, lewat email dan lewat sistem
ini. Jadi teman-teman nanti daftarnya lewat sistem, bakal saya tunjukin bagaimana cara daftarnya lewat website gitu. Dan nggak dipungut biaya sama sekali untuk mendaftar gitu. Nah, nanti di tahap panggilan wawancara ini pihak TDV bakal ngirim email ke teman-teman yang lolos seleksi berkas. Kemudian nanti teman-teman bakal dipanggil untuk wawancara. Jadwal wawancara itu antara 15 Mei sampai 30 Agustus gitu. Nanti wawancaranya bertempat di Kedubes Turki, Kedutaan Besar Turki di Jakarta gitu. Atau enggak di tempat-tempat yang udah disediakan oleh pihak TDV gitu. Terus nanti setelah wawancara bakal ada evaluasi hasil wawancara. Itu 30 Mei sampai 9 September. Terus pengumuman akhir itu ada di 1 September. Nanti pengumuman akhir ini bakal diumumin siapa aja yang lolos wawancara gitu lewat email. Kalau enggak, ya lewat email atau lewat sistem gitu. Nah, ada tambahan juga, kandidat yang lolos ke tahapan wawancara itu, mereka diwajibkan untuk membawa berkas asli dan berkas yang sudah diterjemahin ke bahasa Inggris ke tempat wawancara. Jadi, berkas-berkas syarat-syarat pendaftaran tadi, syarat-syarat pendaftaran dan berkas-berkas yang teman-teman pakai untuk daftar di website itu, termasuk ada kalau misalnya teman-teman punya sertifikat lomba, kalau nggak piagam lomba gitu, itu bisa dibawa ke ketika wawancara nanti gitu. Ketika teman-teman dipanggil wawancara gitu kan. Terus wawancara biasanya dilaksanakan di Kedubes atau di tempat yang diatur oleh pihak TDV. Terus setelah tanggal pengumuman akhir itu, teman-teman yang dinyatakan lolos sama pihak TDV itu bisa memulai pengurusan permohonan visa studi permit tadi di Kedubes Turki gitu. Dan tiket teman-teman nanti bakal diurus sama pihak TDV ketika visa ini udah jadi gitu nih. Ketika teman-teman dinyatakan keterima, terus visa teman-teman udah jadi, nanti visa sama paspor itu harus teman-teman upload di sistem. Nanti pihak TDV bakal mengatur semua penerbangan untuk teman-teman semua gitu. Ya, ini yang paling penting, semuanya itu dari semua tahap-tahapan ini, semua ada pengumuman dan lain-lain itu semua dilakukan lewat email dan lewat sistem gitu. Jadi teman-teman ketika daftar ini disarankan untuk buka email teman-teman dan sistem secara berkala gitu, biar nggak ketinggalan ininya. Terus topik wawancara itu ada visual skill test. Ini istilahnya kalau di bahasa Indonesia itu kayak tes IQ gitu ya. Ya, tes IQ, terus kemampuan membaca Al-Quran dan tajwidnya, terus pengetahuan agama, pengetahuan umum, pengamatan perilaku itu nanti dari pihak wawancara, mereka bakal mengobservasi teman-teman gitu, perilaku teman-teman gitu. Terus soft skill sama language skill gitu. Tips trik wawancara, ya ini berdoa memakai pakaian rapi, murah senyum. Intinya seperti inilah wawancara gitu, tetap tenang gitu, harus tetap tenang. Nah, terus nanti itu untuk tahun ini saya kurang tahu ya, cuman di tahun saya itu ketika wawancara nanti ada penerjemah bahasa Indonesia, cuman diusahakan teman-teman istilahnya berani ngomong pakai bahasa Inggris gitulah sebagai nilai plus gitu. Bentar. Nah, terus tahap-tahap pendaftaran melalui website. Sekarang saya langsung loncat ke websitenya. Websitenya ini ya. Teman-teman bisa lihat nggak websitenya? Tampilan layarnya sekarang? Bisa, Kak. Bisa ya? Jelas kan? Jelas. Jelas, Kak. Oke, terima kasih. Websitenya ini ya, dbs.tdv.org atau account atau login. Ini bisa di screenshot, kalau enggak nanti saya tulis di chat untuk websitenya sendiri. Gimana? Nggak jelas. Oh, nggak jelas ya? Oh, tulisannya nggak jelas ya? Gimana? Tadi foto. Oke. Tulisannya nggak jelas ya? Jelas. Alamat websitenya ini, yang di mouse ini di kursor. Jelas kalau diperbesar, Kak. Oh, bentar, saya perbesar dulu ya. Jelas. Admin sama yang bicara, bukan kita.
Adminku sayang. Ini ya webnya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan nggak jelas. Udah jelas atau jelas ya? Ya Kak, jelas. Jelas kelihatan. Oke. Jelas kok, Kak. Udah di screenshot teman-teman? Belum. Mungkin kalau misalnya itu nanti saya kirim ke chat aja sekalian. Kirim ke chat aja, Kak. Oke. Lebih jelas kalau di chat. Ikut aja. Lebih aman biar tak salah. Sudah masuk ya? Aman. Sudah. Oke. Sudah masuk. Itu bisa di bookmark nanti. Nah, langkah-langkahnya itu nanti halamannya bakal seperti ini. Teman-teman harus buat akun dulu. Sama ketika teman-teman entah buat akun Instagram atau Facebook itu harus sign up gitu kan. Klik sign up. Nanti teman-teman bisa milih di sini nationality Indonesia. Terus ID card ini nggak diwajibkan. Kalau misalnya teman-teman punya KTP atau apa, punya KTP bisa dimasukkan. Kalau nggak punya nomor paspor bisa dimasukkan. Kalau misalnya nggak ada, dikosongin nggak apa. Nah terus yang ditandain bintang ini adalah tempat-tempat yang wajib diisi ya. Nama, terus nama panjang, terus gender itu apa ya? Jenis kelamin, ini dan lain-lain gitu. Nanti ada secret question juga. Ini secret question ketika teman-teman lupa jawaban lupa password gitu ya, terus password dan lain-lain. Kemudian ini semua nanti dicentang I have read ini, terus I'm not robot, terus register. Setelah register itu teman-teman bakal dapat email konfirmasi ke email teman-teman yang teman-teman gunakan untuk daftar ini. Nah setelah konfirmasi barulah email teman-teman aktif untuk, dan email teman-teman itu bisa dipakai untuk mendaftar. Kebetulan saya udah buat emailnya atas nama adik saya. Tampilan ketika login tuh seperti ini. Nah, seperti ini. Mungkin tampilannya bisa beda ya untuk tahun berikutnya karena pendaftaran udah tutup dan saya kurang tahu juga. Saya udah lama nggak buka web ini. Mungkin nanti bisa berbeda juga, cuman kurang lebihnya seperti ini. Nah, nanti yang tanda-tanda silang ini teman-teman harus isi semua gitu. Tanda-tanda silang ini maksudnya tuh ada beberapa info yang belum teman-teman isi gitu. Pertama my profile gitu. Di my profile itu internetnya agak lambat ya. Di home. Nah, ini nama dan lain-lain, terus negara tempat lahir, terus kota asal, kota lahir dan lain-lain. Ini diisi semua. Terus religious belonging itu Islam. Terus nanti di sini ada Sunni kan, Sunni Syiah gitu. Teman-teman pilih Sunni ya. Pilih Sunni. Terus etniknya tuh di sini ada etniknya gitu. Etnik yang dimaksud itu ada Aceh, kalau nggak Jawa, kalau nggak apa, teman-teman kalau misalnya orang Sunda ya, Sunda tinggal cari aja Sunda gitu. Nah, Sunda ini ada Sundanese. Kalau misalnya Jawa bisa ditulis Jawa. Jawa nggak ada. Nah, Javanese ini yang ke bawah. Nah, kalau misalnya Minangkabau atau apa dicari aja. Kalau misalnya nggak ada, teman-teman ngawur aja nggak apa, karena istilahnya bukan hal yang sangat krusial juga sih sebenarnya untuk ini. Terus ini nanti jangan lupa di save ya. Terus setelah isi ini jangan lupa di save. Teman-teman harus koreksi juga kalau misalnya ada yang salah gitu. Takutnya ketika salah nanti bisa jadi masalah besar ketika teman-teman lolos wawancara gitu atau lolos beasiswa ini. Terus teman-teman diwajibkan untuk buat CV juga, create new document, CV diklik aja nanti. Terus identity information, teman-teman diklik identitas ini istilah identitas, identity card-nya misalnya paspor atau pakai SIM atau KTP gitu, nanti bisa ditulis aja gitu. Nanti ditulis di sini terus create new document gitu, terus di save gitu. Sosial media
Ya kalau misalnya punya Instagram, kalau Facebook itu nggak diwajibkan juga sebenarnya. Terus family information, ini informasi anggota keluarga teman-teman. Nanti bisa diklik ini aja, add new family information. Terus misalnya ibu ya, untuk ibu namanya siapa, nama panjangnya siapa, lahirnya kapan, terus education level itu tingkat pendidikan akhir. Misalnya tingkat pendidikan akhir ibu teman-teman S1, kalau nggak master, kalau nggak dokter gitu. Terus kisaran gaji berapa? Kisaran gaji ini kalau nggak salah dalam bentuk dolar kalau nggak salah. Ini ada. Bisa dipilih ya dalam bentuk dolar, euro atau Turkish lira gitu. Ini nggak perlu dicentang ya. Misalnya kalau misalnya teman-teman punya keluarga, punya adik atau kakak yang dapat beasiswa ini bisa dicentang atau mereka itu. Cuman seperti yang tadi itu, syarat yang tadi itu misalnya tips aja sih, tips sedikit gitu. Mungkin ini istilahnya kayak apa ya? Kan tadi di persyaratan itu nggak boleh ada keluarga atau yang tinggal di Turki ya. Jadi ini kalau misalnya aja teman-teman punya keluarga atau punya sanak saudara gitu, kakak atau adik yang emang sekarang sekolah di Turki, ini nggak perlu dicentang ya. Maksudnya bohong dikit nggak apa-apa lah, cuman emang istilahnya kayak jebakan gitu untuk teman-teman yang punya kerabat di Turki gitu. Nggak perlu, nanti data-data keluarga diisi, setelah itu kontaknya teman-teman. Ini buat di sini create new contact. Nah, ini communication user type saya maksudnya ini nomor kontak saya, nomor HP-nya ini, email, negara, kota, sama alamat teman-teman gitu. Kalau nggak alamat rumah istilahnya gitu kan, postal kode. Intinya ini nggak perlu diisi ya. Yang diisi itu yang ada bintang-bintangnya gini kayak country, kalau nggak city gitu, kalau nggak communication user type dan lain-lain. Terus jangan lupa di save. Nanti kalau misalnya ini bakal berguna nanti ketika teman-teman ini sudah lolos dan mungkin dari pihak TDV ingin menghubungi keluarga kalian. Terus work experience, ini pengalaman bekerja. Kalau misalnya teman-teman punya pengalaman kerja, kalau misalnya nggak punya, kalau teman-teman nggak punya, ini harus diisi ya soalnya. Mungkin diisi orang tua aja juga bisa, diisi kerjaan orang tua. Terus health information, ini surat sehat, pernyataan sehat gitu. Nah, nanti kan teman-teman diharuskan, salah satu syaratnya untuk daftar itu diharuskan untuk minta surat pernyataan sehat dari rumah sakit ya. Kalau nggak dokter, kalau nggak puskesmas. Nah, ini bisa diisi. Ini namanya tadi nama pendaftar. Ini nama adik saya, contohnya aja. In life itu masih hidup. Kalau misalnya nggak bisa, nggak ya soalnya masih hidup ya. Terus disable status itu bahasa Indonesia itu teman-teman itu punya istilahnya kekurangan gitu. Nah, itu not disabled di sini aja. Maksudnya teman-teman nggak punya kekurangan. Terus golongan darah O+ atau O- gitu. Ini nggak perlu dicentang. Ini kalau misalnya teman-teman punya penyakit misalnya asma gitu, tapi nggak perlu dicentang juga, nggak perlu diisi gitu. Intinya diisi hal wajarnya gitu. Terus country experience tuh teman-teman pernah ke negara mana aja gitu. Ini karena TDV ingin mengetahui secara detail soal pendaftar beasiswa ini. Jadi teman-teman bisa isi misalnya negara yang pernah teman-teman kunjungi, Malaysia gitu kan. Terus ini alasan teman-teman tinggal buat apa? Biasanya buat turis, untuk visiting gitu. Kalau nggak untuk belajar, education. Kalau nggak untuk kerja, kalau nggak untuk academic visit. Ini academic visit itu istilahnya visit sekolah gitu, official visit. Kalau nggak tinggal, kalau nggak
untuk mendatangi, tujuannya untuk mendatangi keluarga, misalnya ada keluarga teman-teman yang tinggal di luar negeri, ini kalau nggak other gitu. Country description-nya nggak perlu diisi, nggak apa-apa karena nggak wajib. Terus education information, informasi sejarah teman-teman belajar di mana aja, istilahnya background teman-teman ya, background teman-teman. Ini SMP teman-teman harus diisi. Ini hal wajib ya, ini wajib banget diisi. Education statusnya misalnya continue. Nah, misalnya teman-teman ketika daftar, ketika pendaftaran dibuka itu teman-teman masih SMP ya, dan teman-teman belum lulus, teman-teman bisa klik continuous. Maksudnya masih berlanjut gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman udah lulus SMP dan teman-teman pengen daftar SMA, itu bisa diklik graduate. Karena nanti bakal diminta nilai ijazah atau nilai transkrip. Soalnya kan pendaftaran Turki ini biasanya dibuka Februari ya, sedangkan UN tuh kalau nggak salah kelulusannya itu bulan Mei kalau nggak Juni ya. Nah itu teman-teman istilahnya masih dianggap sekolahnya masih berlanjut gitu. Dan kalau misalnya teman-teman ngeklik yang graduate ini, misalnya udah lulus gitu, nanti bakal diminta diplomanya gitu. Kalau misalnya udah ada nggak apa-apa gitu. Nah education country-nya teman-teman belajarnya di mana, di Indonesia misalnya, city kotanya nanti dipilih, terus institusinya misalnya Indonesia, biasanya nanti ada Magelang, SMA saya kebetulan, SMP saya kebetulan besar Magelang. Terus nanti di sini ada ini sekolah-sekolahnya. Ini sekolahnya itu istilahnya apa ya? Jadi misalnya teman-teman punya kelas nih, udah pernah daftar ini, nanti sekolahnya tuh otomatis bakal muncul di sini. Misalnya sekolah teman-teman nggak muncul di sini, bisa teman-teman bisa other kalau nggak apa gitu. Intinya misalnya sekolah saya lulus dari sini. Nggak ada. Nah ini ya, SMP itu Islam Fikri ya, karena saya SMP. Nah ini contohnya ini ya, terus start date, end date, kapan teman-teman mulai sekolah, dan prediksi sekolah selesai kapan. Terus nanti ini buat upload transkrip, ini buat upload diploma atau ijazah. Kalau misalnya teman-teman punya ijazahnya udah keluar, teman-teman bisa diklik. Cuman biasanya karena tadi pendaftarannya masih awal gitu, ini teman-teman perlu ini aja, transkrip aja. Terus misalnya nih teman-teman punya prestasi atau apa gitu, ini diklik, dicentang. Do you have any achievement in any field? Dicentang kalau misalnya teman-teman punya prestasi. Nah achievementnya tuh misalnya apa ya? Akademik, kalau nggak kompetisi, lomba-lomba gitu, atau teman-teman punya project gitu kan. Kalau nggak ujian gitu, teman entah apa, nomor 1 di kelas lah, kalau nggak nomor 1 sesekolah, segenerasi gitu, atau dari sekolah gitu. Nanti misalnya ini, terus assignment sequence-nya ini nilai, ini dalam bentuk nilai, terus deskripsi gitu. Teman-teman bisa tulis deskripsi ini, misalnya saya dapat peringkat 1 di tahun ini, satu sekolah gitu, kalau nggak satu generasi, kalau nggak satu kelas gitu. Nah terus nanti bisa dilanjutkan ke yang lain, di save, jangan lupa di save juga. Terus language information ini bahasa teman-teman bisa ditambahkan lagi, ini create new language itu. Terus misalnya teman-teman punya bahasa Indonesia itu bahasa ibu ya, jadi teman-teman bisa klik mother tongue, terus language-nya Indonesia, bahasa Indonesia, language levelnya tuh advance, karena bahasa ibu ya, bahasa ibu advance. Terus readingnya advance juga, ini di advance semua ya kalau bahasa ibu. Nah terus kalau misalnya teman-teman bisa bahasa Inggris nih, bahasa Inggris berarti French language, diklik, bahasa asing, terus bahasa Inggris dicari aja. Nah terus language levelnya itu teman-teman itu sampai tingkatan mana gitu, misalnya masih belajar lah, kalau nggak teman-teman udah jago gitu kan, bisa advance, kalau nggak upper intermediate. Nah ini teman-teman kemampuan teman-teman untuk baca sesuatu dalam bahasa itu apa gitu, misalnya intermediate, kalau nggak advance, kalau nggak apa gitu, diklik aja.
terus kemampuan menulis dengan bahasa itu, terus kemampuan bicara dengan bahasa itu di ini. Nah, terus language learning levelnya itu teman-teman belajar bahasa ini dari mana gitu. Misalnya teman-teman belajarnya secara otodidak nih. Misalnya belajar bahasa Inggris lewat YouTube, kalau nggak lewat mana gitu, nah berarti myself. Kalau saya teman-teman belajar bahasa Inggrisnya lewat kursus-kursus gitu, klik ini. Kalau misalnya dari sekolah, bisa diklik dari sekolah gitu. Nanti kalau misalnya teman pernah ikut ujian bahasa gitu, misalnya kayak TOEFL, kalau nggak IELTS gitu kan, istilahnya kalau ujian bahasa asing gitulah, dan teman-teman punya sertifikat, ini bisa diklik aja, did you have any certificate? Ya, diklik, terus certificate date-nya apa, tanggal sertifikatnya itu kapan, terus bisa diupload sertifikatnya gitu. Selanjutnya, activity information ini kayak misalnya teman-teman, pengalaman teman-teman ketika teman-teman pernah ikut lomba, atau teman-teman pernah ikut volunteering gitu, atau ikut lain, atau misalnya teman-teman pernah dapat sertifikat dan lain-lain, atau pernah ikut award gitu kan, misalnya lomba debat bahasa, kalau nggak olimpiade gitu atau apa, tinggal diklik aja misalnya award gitu kan. Award itu achievement gitu, misalnya piagam kalau nggak kayak gitu. Nah itu kayak seminar, kalau nggak simposium, kalau nggak misalnya sertifikat nih, teman-teman type activity-nya tuh apa aja gitu di sini. Terus activity area itu entah presentation, kalau nggak watching movie, kalau nggak book reading. Nah ini nggak terlalu penting juga sih, cuman kalau misalnya teman-teman pengen isi ya silahkan diisi juga gitu. Yang kedua, reference information. Nah, reference ini apa? Reference ini adalah nanti ketika teman-teman daftar itu, teman-teman diwajibkan untuk upload surat referensi. Surat referensi itu istilahnya surat di mana dari surat itu menyatakan bahwa lembaga ini atau organisasi ini istilahnya kayak surat rekomendasi di mana lembaga ini merekomendasikan atau sekolah ini merekomendasikan teman-teman untuk bisa lulus di beasiswa TDV ini. Nah, referensi ini saya pengen kasih tahu, referensi adalah salah satu aspek yang paling penting dalam pendaftaran beasiswa. Jadi istilahnya teman-teman harus dapat referensi yang tepat, misalnya dari kepala sekolah gitu. Teman-teman tinggal minta referensi dari kepala sekolah, surat rekomendasi misalnya dari kepala sekolah. Kalau enggak, entah mungkin teman-teman orang tuanya punya kenalan orang-orang besar gitu kan, entah dari yang kerja di bagian pendidikan, departemen pendidikan, atau DPR atau apa gitu, bisa juga. Kalau enggak, mungkin dosen juga bisa dari apa gitu. Istilahnya tuh surat rekomendasi ini bertujuan untuk menguatkan posisi teman-teman ketika nanti teman-teman seleksi berkas gitu. Jadi nanti pengevaluasi bakal melihat berkas-berkas kalian. Oh ini teman-teman ini mereka punya surat referensi, surat rekomendasi. Jadi teman-teman udah direkomendasikan oleh sebuah pihak, oleh salah satu pihak untuk mendaftar ini. Ini tinggal di create new reference information. Terus reference type-nya itu academic reference. Academic reference ini misalnya teman-teman mendapatkan rekomendasi dari orang-orang atau pihak-pihak yang ada di bidang pendidikan, misalnya kepala sekolah atau dosen gitu, atau enggak Kementerian Pendidikan, kalau enggak Departemen Pendidikan, ini diklik ini. Nah, ini personal reference itu bisa didapatkan teman-teman dari misalnya pejabat-pejabat atau apa gitu. Misalnya teman-teman orang tuanya punya kenalan DPRD, kalau nggak DPR, kalau nggak bupati, wali kota gitu, bisa dari ini. Kalau nggak manajer nih, misalnya teman-teman orang tuanya punya kenalan CEO perusahaan, pemilik perusahaan atau pemilik apa gitu, atau mungkin orang tua teman-teman adalah seorang manajer, bisa aja diklik ini bisnis atau apa gitu. Nah, terus ini nama pemberi referensi, nama rekomendasi, misalnya yang memberi itu nama kepala sekolahnya si A gitu kan. Nah, ada teman-teman tulis si A. Terus ini nomor telepon nomor telepon yang memberi surat referensi tersebut. Misalnya nomor telepon kepala sekolah yang memberi referensi ini
mau pakai mobile phone kan. Nah ini tinggal diklik aja negara mana kodenya, terus klik aja gitu. Misalnya kode negara Turki 90, nanti diklik aja tulis itu. Nah ini semua harus diisi infonya info milik yang pemberi rekomendasi, misalnya email pemberi pemilik rekomendasi, terus misalnya kepala sekolah teman-teman ini yang memberi surat rekomendasi ini kerjanya di mana gitu, working institute itu misalnya di kepala sekolah ini menjadi kepala sekolah di SMA apa, di SMP apa gitu, kalau enggak di SMP ini gitu, ini ditulis gitu. Terus profesinya apa? Profesinya teman-teman, ini profesi kepala sekolah sendiri, profesi yang memberikan surat rekomendasi, misalnya profesinya yang memberikan rekomendasi ini teacher ya, teacher. Nah kepala sekolah kan salah satunya masuk ke bagian teacher, kalau enggak manager yang tadi ini, kalau enggak misalnya yang memberi surat rekomendasi ke teman-teman itu adalah peneliti, researcher, kalau enggak pelatih, kalau enggak ini dosen, academician, kalau enggak lawyer, pengacara, ini bisa diisi semuanya. Nah, business detailnya nggak perlu diisi, description nggak perlu diisi juga. Nah, nanti teman-teman harus ngupload surat rekomendasi yang teman-teman dapatkan. Jadi, nanti misalnya nih ya, teman-teman butuh surat rekomendasi dari kepala sekolah teman-teman. Nanti tinggal ke kepala sekolah, maaf Pak, Bu, gitu kan, saya minta surat rekomendasi untuk melanjutkan sekolah di Turki dengan beasiswa ini. Saya pengen daftar ini, bla bla bla. Saya minta tolong buatkan surat rekomendasi gitu. Nah, surat rekomendasinya ini harus dibuat dalam bahasa Inggris gitu. Misalnya teman-teman dapat surat rekomendasi ini dari kepala sekolah gitu kan. Nanti di surat rekomendasi ini ada kop surat, terus nama kepala sekolah ini, tanda tangan. Nanti contohnya aja ya, di bahasa Inggris kan nanti ya. Saya kepala sekolah ini ingin merekomendasikan si pelajar ini, misalnya A gitu kan, untuk mendaftar di beasiswa Turki gitu. Dan anak ini adalah salah satu anak yang berprestasi di bidang misalnya di bidang sains, kalau di bidang matematika kalau nggak gitu, dan anak ini pernah mendapatkan award atau pernah mendapatkan medali atau gitu di bidang ini di kejuaraan nasional, kalau nggak kabupaten, kalau nggak sekolah gitu. Di situ kalau nggak, terus habis itu dalam tulis kertas ya, dalam bahasa Inggris, nanti hasilnya harus teman-teman upload di sini gitu. Misalnya di sini nih, bakal teman-teman upload di sini dalam bentuk surat gitu ya, yang udah diterjemahkan ke bahasa Inggris. Yang kedua, terakhir, My application ini adalah summary atau rangkuman teman-teman daftar. Ini karena beasiswanya udah ditutup pendaftarannya, jadi nggak ada data sama sekali di sini. Jadi kalau misalnya nanti udah dibuka, teman-teman bisa ngeliat aplikasinya gitu. Misalnya di bagian ini ada Imam Khatib High School Scholarship gitu kan, teman diklik aja gitu. Kalau enggak, misalnya teman-teman saat ini SMA gitu kan, mungkin ada attendee di Zoom ini yang SMA dan pengen melanjutkan sekolah kuliah di luar di Turki gitu dengan beasiswa TDV, bisa juga. Nanti ada pilihan juga di sini. Nanti ada misalnya pilihan beasiswa sarjana, kalau enggak beasiswa SMA. Nah, untuk teman-teman yang pengen daftar di beasiswa SMA, tinggal diklik aja beasiswa SMA gitu. Nanti setelah diklik, tinggal ikutin langkahnya gitu. Nanti setelah pendaftaran ditutup, teman-teman itu nggak bisa ngisi beberapa bagian di sini. Beberapa bagian ini bakal ditutup sama pihak TDV gitu kan. Nah, nanti teman-teman tinggal nunggu aja gitu kan, tinggal nunggu evaluasi. Nah, setelah evaluasi, nanti kan ada panggilan wawancara. Nah, di panggilan wawancara itu pihak TDV mereka bakal menginformasikan teman-teman yang lolos ke wawancara itu lewat aplikasi ini. Jadi nanti application status type-nya misalnya call for interview gitu kan, dipanggil wawancara gitu kan. Dan teman-teman bakal dikirim email nanti email
undangan wawancara, contohnya seperti ini, invitation letter for interview. Ini yang Dianet kemarin. Nah, ini nanti bakal dikasih tahu tanggalnya, terus jamnya, jam wawancara, terus tempatnya gitu. Tempatnya itu kebetulan kemarin saya wawancaranya di Kedutaan Besar Turki. Nah, ini alamat kedutaan besarnya sama nomor telepon kedutaan besarnya gitu contohnya. Ini contoh ya itu. Selanjutnya terus nanti setelah selesai wawancara, teman-teman nunggu nanti ada periode tahap evaluasi wawancara gitu. Jadi hasil wawancara teman-teman itu bakal dievaluasi dalam jangka waktu sekian lama gitu yang udah tentukan oleh pihak TDV. Nah, nanti setelah wawancara itu ada pengumuman akhir. Di pengumuman akhir itu teman-teman nanti statusnya bisa berubah. Misalnya call for interview kan. Nah, setelah pengumuman akhir ini teman-teman statusnya bisa berubah accepted misalnya kan, kalau nggak salah accepted gitu. Nanti bakal dikasih tahu juga lewat email gitu. Nah, biasanya ada beberapa kasus juga, saya kurang ngerti juga, misalnya ada salah satu peserta yang nggak dipanggil wawancara gitu kan. Nah, misalnya nggak dipanggil wawancara, statusnya di sini itu nggak bakal berubah sama sekali gitu loh. Jadi ketika tanggal wawancara itu udah lewat dan statusnya masih belum berubah, belum kepanggil istilahnya itu, nah jadi bisa nyatakan, bisa disimpulkan bahwa peserta tersebut belum dapat rezeki untuk dipanggil wawancara gitu. Nah, nanti sama juga ketika wawancara gitu. Misalnya teman-teman udah ikut wawancara nih. Nah, terus setelah wawancara, setelah pengumuman akhir lewat, kok belum ada pengumuman kalau saya diterima atau enggak gitu. Nah, nanti statusnya bakal sama gitu. Nanti berbeda dengan peserta yang udah keterima, nanti statusnya bakal berubah accepted gitu. Nah, nanti itu tergantung ya, isinya tergantung dari pihak TDV, mereka bakal memberi pengumuman bahwa teman-teman lolos wawancara atau enggak. Terus tahap-tahap pendaftarannya lewat website cukup segini. Mungkin maksudnya ada yang dibingungkan dari tahap-tahap pendaftaran sebelumnya. Mungkin kalau misalnya ada yang dibingungkan nanti bisa tanya aja. Semoga bisa jelas. Kalau enggak, nanti mungkin misalnya teman-teman masih bingung, teman-teman bisa hubungin saya gitu, nanti saya jelaskan ulang. Nah, terus sesi selanjutnya tuh sharing session ya. Sharing session ini maksudnya apa ya? Nanti tuh kehidupan di Turki itu seperti apa gitu kan? Kehidupan sekolah saya, kalau enggak kehidupan itu saya pengen sharing itu. Nah, terus di tahap wawancara ini tadi kan saya udah jelaskan kan topik-topik wawancara di atas itu, yang pendidikan agama, pendidikan umum. Nah, itu cuman teman-teman nggak perlu tegang gitu ketika wawancara. Intinya persiapkan wawancara itu sebaik mungkin. Teman-teman buat roadmap aja gitu. Roadmap itu misalnya ya teman-teman buat soal sendiri gitu yang berkaitan dengan topik wawancara. Nanti teman-teman persiapkan jawabannya gitu. Jadi nanti ketika teman-teman wawancara, teman-teman nggak gugup dan teman-teman bisa menjawab soal-soal dari pewawancara dengan mudah gitu. Teman-teman nggak perlu khawatir karena selama saya wawancara SMA dan selama saya wawancara untuk beasiswa YTB untuk sarjana 1, itu wawancaranya tuh maksudnya nggak ditanya sampai susah banget gitu loh. Yang ditanya paling hal-hal simpel gitu loh, istilahnya kenapa kamu pengen ke Turki, terus ceritakan background keluarga kamu gitu. Kalau enggak waktu saya wawancara buat beasiswa SMA ini, saya waktu ditanya pertama ini informasi tentang Turki, pengetahuan tentang Turki. Jadi ibu kota Turki apa gitu kan, terus jumlah penduduknya ada berapa gitu, terus ibu kotanya apa. Nah, kebetulan waktu saya jawab ibu kotanya Turki mana itu saya salah jawab gitu. Saya jawabnya untuk Konya gitu kan. Nah, kebetulan juga alhamdulillah ketika saya keterima saya langsung ditempatkan di Konya, nggak tahu juga entah kebetulan atau apa gitu. Jadi ya persiapkan sebaik mungkin aja dan jangan gugup gitu. Teman-teman buat roadmap aja gitu kan. Misalnya prediksi aja. Misalnya wawancara mau nanya ini atau apa gitu kan. Yang kedua, paling wawancara itu nggak nyampe 20 menit, paling sekitar 10 menit, kalau nggak
bisa jadi 5 menit. Ketika itu saya diwawancarai cuma sekitar 10 menit aja gitu kan. Cuman tergantung juga oleh pewawancara. Misalnya pewawancara masih kepo gitu, misalnya dalam tanda kutip kepo tentang kalian, tentang teman-teman, itu wawancaranya bisa lebih lama gitu kan. Terus yang kedua, visa application day. Nah, ini nanti ketika teman-teman dinyatakan lolos wawancara, dinyatakan lolos beasiswa gitu kan. Nanti setelah tanggal beasiswa itu teman-teman diminta untuk membuat visa gitu, visa untuk masuk Turki gitu. Dan ketika kalau misalnya teman-teman nggak punya visa dan teman-teman nggak ngurus visa sama sekali, nanti dari pihak Turki, pihak TDV ini mereka nggak bakal kirim tiket gitu, karena visa ini dibutuhkan untuk tiket teman-teman nanti ketika di Turki. Dan tiketnya itu semuanya ditanggung oleh pihak TDV ya. Dan jadwal penerbangannya pun yang menentukan mereka gitu. Nah, untuk visa ini nanti kita mengurus sendiri gitu. Kita mengurus sendiri ke kedutaan besar di Jakarta. Kalau nggak salah sekarang itu terakhir kali saya kemarin ngurus resident permit untuk ke Turki untuk S1 ya, untuk kuliah itu saya harus buat appointment dulu ke kedubes. Jadi teman-teman bisa buka web kedubesnya Turki, nanti buat appointment aja. Misalnya teman-teman pengen buat visa di hari ini gitu kan, hari Selasa gitu. Nah, teman-teman daftar aja di web kedubes Turki, buat appointment, buat perjanjian gitu. Saya mau datang hari Selasa gitu. Untuk dengan tujuan saya pengen ngurus visa gitu. Nah, nanti visa yang teman-teman buat itu adalah tipe visa yang visa pelajar istilahnya ya. Mungkin nanti bakal dijelaskan secara lanjut oleh pihak TDV sendiri, karena nanti setelah ada pengumuman keterima lolos beasiswa, pihak TDV akan mengirimkan email secara detail untuk ini pengajuan visa ini. Nah, yang ketiga, penerbangan pertama ke Turki, ketika itu September ya, pengumuman akhir itu September banget, di mana waktu itu, nah ini penting juga ya, jadi teman-teman itu harus punya plan B juga. Waktu itu saya nekat banget ya, karena saya pengen benar-benar dapat beasiswa, saya cuma punya plan A tanpa plan B gitu kan. Waktu itu belum pengumuman kan sampai September kan, sedangkan jenjang SMA itu mulainya kalau nggak salah sekitar bulan Juni ya, di mana bulan Juni itu saya harus masuk SMA di Indonesia gitu. Nah, itu saya dapat saya keterima di beberapa SMA di Indonesia, di mana karena saya pengen benar-benar kuliah melanjutkan SMA di Turki, saya mengesampingkan SMA-SMA yang di Indonesia gitu, yang udah diterima, yang keterima, yang SMA-SMA yang telah menerima saya gitu. Nah, itu teman-teman jangan lakuin itu. Istilahnya teman-teman harus punya plan B. Misalnya teman-teman pengen banget ke Turki, tapi teman-teman harus punya plan B. Misalnya teman-teman juga keterima di SMA ini. Nah, teman-teman jalanin dulu aja gitu kan. Bulan Juni sampai nunggu pengumuman akhir ini. Ya, kalau misalnya itu rezeki teman-teman keterima, teman-teman bisa lanjut proses untuk pergi lanjutkan SMA ke Turki. Kalau misalnya emang belum rezekinya, teman-teman bisa ngelanjutin SMA di tempat itu gitu loh. Jadi istilahnya harus ada cadangan gitu. Nah, ketika itu tuh saya nggak ada plan B sama sekali. Akhirnya dari Mei ya, kan kelulusan SMP Mei di tahun saya itu sampai bulan September. Jadi antara Mei sampai bulan September tuh saya nggak ngapa-ngapain, hanya menunggu pengumuman dari Turki aja gitu kan. Nah, ini adalah salah satu yang harus diseriusi, salah satu yang penting gitu. Nah, nanti sembari menunggu penerbangan ke Turki, meskipun teman-teman keterima, teman-teman bisa juga belajar di SMA yang teman-teman keterima. Kalau enggak, bisa ikutin kursus gitu loh, les bahasa Turki misalnya gitu. Kalau nggak gitu, sekarang kan banyak tuh les bahasa Turki online gitu kan. Kalau enggak, di YouTube banyak banget tuh les bahasa Turki gratis gitu dari YouTube, banyak banget gitu kan. Nah, itu bisa dipelajarin gitu. Selanjutnya nanti di penerbangan ke Turki, flight ke Turki, nanti kan tiket datang nih. Biasanya tuh tiket bakal dikasih seminggu sebelum penerbangan. Misalnya penerbangan di minggu ini, tiketnya dikirim di minggu ini, minggu depannya teman-teman terbang gitu kan. Nah, nanti teman-teman mungkin biasanya sih terbangnya jadwalnya bareng teman-teman yang keterima yang lain gitu loh. Jadi entah teman-teman harus saya sarankan untuk stay kontak dengan teman-teman yang keterima gitu, biar mungkin nanti ketika di bandara nggak susah, karena kan teman-teman baru lulus SMP kan, istilahnya masih SMA, dan teman-teman harus terbang ke Turki sendirian gitu, karena nanti orang tua bakal di rumah gitu, bakal di Indonesia. Dan
nggak ada pembimbing gitu dari itu. Nanti ketika sampai Turki di kota masing-masing, sampai bandara Istanbul itu teman-teman bakal dijemput gitu. Nanti ada salah satu pihak yang tanggung jawab untuk penjemputan dari pihak TDV gitu. Jadi teman-teman nggak perlu bingung ketika di bandara, nanti bakal dijemput terus dianterin ke kota tempat teman-teman belajar masing-masing gitu. Misalnya saya di Konya kan, ketika saya sampai Istanbul, saya saya misalnya dibimbing gitu loh, misalnya ada pihak bertanggung jawab yang jemput, saya dibawa ke Konya gitu. Nah, ketika di Konya juga nanti ada pihak sekolah masing-masing, pihak sekolah teman-teman masing-masing yang bakal tempat belajar teman-teman itu bakal jemput kalian gitu, bakal jemput teman-teman ketika teman-teman udah sampai kota tempat teman-teman belajar gitu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir soal penerbangan ke Turki nanti sampai sana. Nanti teman-teman setelah dijemput bakal dibawa ke sekolah langsung. Nanti dibantu prosesnya untuk daftar ulang dan daftar asrama istilahnya gitu ya, tempat penempatan asrama gitu. Nah terus kebetulan di Turki nggak ada ospek ya, jadi teman datang daftar ulang penempatan asrama, hari berikutnya biasanya langsung sekolah gitu, kayak saya gitu kan, langsung sekolah masuk ke kelas gitu. Jadi nggak ada ospek sama sekali, nggak ada mos, sekolah kenalan teman-teman ya itu nanti gitu. Nah terus saya ingin jelaskan juga bagaimana nanti sistem pembelajaran dan sistem les di Turki. Jadi di Imam Khatib sendiri belajarnya itu dari jam 8, ini tergantung musim ya, misalnya musim panas itu biasanya dimulai jam 8 gitu. Karena maghribnya itu, subuhnya itu kalau musim panas biasanya lebih awal ya. Jadi siangnya itu lebih awal juga, paginya lebih awal. Jadi mulai jam 8, jam 8 itu biasanya selesai sampai jam 3, kalau nggak setengah 4 gitu. Nah nanti kalau di Turki itu sistem belajarannya itu per pelajaran, setiap satu kali pelajaran itu 40 menit, itu ada 10 menit istirahat gitu. Jadi seling-seling gitu loh, 40 menit kelas, 10 menit istirahat, 40 menit kelas lagi, 10 menit istirahat gitu. Nanti sampai siang itu ada istirahat 1 jam, kalau nggak 1,5 jam itu untuk makan dan sholat duhur, makan siang dan sholat duhur, habis itu lanjut lagi sampai jam 2:30. Nah 2:30 ini, misalnya 3:30 nih, selesainya sekolah 3:30. Setelah 3:30 itu teman-teman bisa bebas ngapain aja, bisa belajar lagi, bisa olahraga, atau bahkan bisa keluar sekolah gitu ya, karena teman-teman diizinkan untuk keluar sekolah tiap hari, tapi ada batasannya, biasanya batasannya sampai maghrib gitu. Nah ketika teman-teman lebih dari batas itu, biasanya ada denda nih, misalnya dendanya beasiswa 1 bulan dipotong gitu, kalau enggak gitu, pokoknya dendanya nggak boleh keluar asrama selama 1 minggu, kalau nggak beberapa hari gitu. Itu tergantung kebijakan sekolah masing-masing gitu kan. Nah seperti itu. Nah ada juga gini, di setiap sekolah itu nanti kan ada pelajaran tahfidz ya, meskipun nggak wajib, tapi biasanya tuh ada pelajaran agama, ya, bukan pelajaran agama ya, ekstrakurikuler agama istilahnya, ekstrakurikuler agama di pagi hari. Jadi setelah subuh teman-teman siap-siap tahfidz, yang pengen ikut tahfidz, nanti kalau misalnya nggak pengen ikut tahfidz, teman-teman bisa masuk ke kelas hadis kalau nggak tafsir gitu. Kalau di sekolah saya waktu itu kelasnya wajib ya, cuman ini berbeda kebijakan juga dengan sekolah yang lainnya juga. Misalnya saya dengar dari teman-teman saya di Istanbul itu wajib dari habis subuh gitu ada kelas tafsir, itu sampai jam sarapan gitu kan, jam sarapan biasanya jam 7 gitu kan, habis itu break, habis itu lanjut kuliahnya jam 8. Nah kalau misalnya di akhir pekan nih ya, untuk di akhir pekan sendiri ini teman-teman harus siap juga yang baru tahun pertama di Turki, yang kelas 9 ya, untuk khusus kelas 9 tahun pertama di Turki kan nanti itu dalam setahun itu full bahasa Turki. Jadi teman-teman sekolahnya itu bukan sekolah pelajaran gitu, tapi teman-teman bakal belajar bahasa Turki selama 1 tahun sampai kelas 10 gitu. Nanti biasanya di akhir pekan, kan liburnya Sabtu Ahad ya, Sabtu Ahad ini di akhir pekan biasanya di hari Sabtu itu ada les bahasa Turki juga, les tambahan gitu. Biasanya kelas tambahan, biasanya dari jam 9 sampai jam 12, kalau enggak
berubah-ubah ya sesuai dengan kebijakan gitu, atau enggak dari jam 9 sampai jam 2 misalnya gitu kan. Hari Ahadnya entah libur bisa, atau bahkan ada tambahan lagi juga bisa, itu tergantung guru masing-masing dan tergantung kebijakan sekolah masing-masing. Nah, nanti ketika teman-teman kelas 10 baru teman-teman udah bisa milih nih. Jadi di tiap akhir pekan tuh ada les mata pelajaran gitu. Entah teman-teman pengen milih, misalnya teman-teman pengen les matematika, kalau nggak les fisika gitu bisa juga. Nah, itu nanti di akhir pekan. Nggak diwajibkan sih, cuman misalnya sunnah ya. Maksudnya kalau misalnya pengen ikut ya ikut, kalau nggak ya nggak gitu. Kalau itu saya nggak ikut ya, alhamdulillah, karena bisa dimengerti gitu. Nah, nanti di kelas 12 itu kalau di Indonesia kan kelas 12 fokus ke UN, SBMPTN gitu ya. Nah, kalau di Turki fokus ke ujian YOS gitu. Jadi nanti di akhir pekan itu bakal ujian YOS itu apa? Ujian YOS itu adalah ujian UN, kayak UN gitu, tapi ini khusus mahasiswa, khusus pelajar asing sebagai syarat untuk masuk ke kampus gitu. Istilahnya kalau di Turki itu ujian untuk masuk kampus gitulah. Jadi dengan misalnya teman-teman ikut ujian YOS ini, teman-teman bisa masuk ke kampus mana aja yang kampus ini menerima YOS ini gitu istilahnya. Cuman nggak ikut nggak apa, waktu itu kelas 12 saya ikut SAT ya, Scholastic Aptitude Test, tes internasional gitu, matematika sama bahasa Inggris. Jadi dengan sertifikat yang saya dapat dari hasil tes itu, saya bisa daftar ke universitas mana aja di dunia gitu kan. Kemarin dengan sertifikat itu kebetulan saya daftar di Turki dan daftar di New Zealand kan, Canterbury University. Kebetulan juga alhamdulillah keterima juga di New Zealand di Canterbury University, cuman nggak saya ambil karena waktu itu cuman ada mereka ngasih beasiswa 50%, sedangkan 50% itu beasiswanya yang saya harus bayar itu masih tetap mahal gitu kan. Akhirnya alhamdulillah saya keterima kuliah di Turki dan saya melanjutkan di Turki gitu. Nah, terus school life sendiri ya kayak tadi yang saya jelaskan gitulah, entah dari pertemanan gitu, intinya yang saya lihat ini dari pengalaman saya di Turki itu sekolahnya dibuat santai aja, maksudnya nggak terlalu dibuat stres, nggak usah dibuat stres gitu. Jadi gimana ya, saya sempat sharing-sharing dengan teman-teman saya SMA dulu yang SMA di Indonesia. SMA di Indonesia gimana gitu kan, mereka jelasin, saya siang malam gitu kan, pagi siang malam belajar untuk nyiapin UN gitu, SBMPTN gitu. Nah, terus itu. Nah, pas di Turki sendiri, dari pengalaman saya, istilahnya gimana ya, sekolahnya tuh bisa dibilang nyantai istilahnya ya. Karena pertama nggak ada UN, karena untuk kelulusan itu kita hanya perlu transkrip gitu loh. Jadi kelulusan itu tergantung dengan nilai-nilai rapat kita. Misalnya nilai rapat kita di atas 70%, ya kita lulus, dianggap lulus gitu. Tapi yang paling penting ya nanti di kelas 12 nanti untuk misalnya teman-teman pengen lanjut ke Turki, kalau enggak pengen lanjut kemana gitu, teman-teman harus ikut ujian-ujian kampus gitulah, syarat-syarat yang kampus itu nggak wajib sih, cuman itu hanya untuk menguatkan posisi teman-teman ketika nanti teman-teman pengen daftar kuliah di Turki gitu kan. Terus dari weather itu cuaca di sana, cuaca ini pas musimnya musim kedua musim salju, ketiga musim tropik, musim panas. Di musim panas ini nanti biasanya kan kalau kan libur sekolahnya kan. Di musim panas libur 3 bulan biasanya. Nah, biasanya musim panas ini teman-teman bakal dipulangkan gitu kan ke negara masing-masing, tidak dapat tiket gitu. Jadi teman-teman punya hak untuk libur 3 bulan di Indonesia. Nah, ini penting juga untuk teman-teman. Misalnya ada teman-teman yang punya asma kalau nggak apa gitu, karena kondisi di sana sangat dingin, teman-teman harus bawa alat medis juga. Maksudnya entah obat untuk asma, kalau nggak entah kayak koyong atau kayak fresh care gitu, entah minyak telan gitu, karena mungkin nanti di tahun pertama teman-teman harus adaptasi dengan cuaca ya. Karena kan nanti teman-teman datangnya September ya, sedangkan September itu udah masuk musim dingin gitu. Nanti tuh pokoknya dingin banget lah istilahnya, bahkan ketika salju itu dinginnya bisa sampai -20 gitu. Di Konya waktu itu saya sampai -20. Itu penting banget, salah satu yang terpenting itu bawa obat-obatan
Yang ketiga dari makanan ini bisa dibilang apa ya, benar-benar beda gitu. Cuman dari segi rasa ya beda sih, cuman nanti teman-teman itu bakal adaptasi gitu dengan makanan di sana. Mungkin 1 tahun teman-teman bakal ya adaptasi ini makanan kayak apa gitu kan, saya kenal makanan Indonesia gitu. Cuman mungkin di tahun kedua teman-teman udah bakal terbiasa dengan makanan Turki gitu. Nah, ini jangan kaget teman-teman, kalau di Turki itu sarapannya nggak ada nasi gitu kan. Kalau ada nasi diketawain. Jadi sarapan di sana itu ya paling telur, timun, tomat, kalau nggak makan khas Turki itu keju dan selai apa, terus roti apa gitu. Makan siang makan malam ada lah nasi gitu kan. Nah, kalau misalnya ini soal makanan juga, ketika saya di sana tuh alhamdulillah saya nggak terlalu rindu makan Indonesia karena tiap minggu ya, karena di Konya itu kan saya tempatnya di Konya kan, di Konya itu ada sekitar 60-an pelajar Indonesia gitu, yang SMA sama kuliah gitu. Nah, yang kuliah itu biasanya ada yang tinggal di rumah juga, ada yang di asrama gitu. Nah, biasanya kita kumpul-kumpul gitu. Kalau di luar negeri itu, di Turki itu ada namanya PPI Turki, Persatuan Pelajar Turki, dan di setiap wilayah itu ada PPI wilayah juga. Misalnya saya di Konya nih, ada Persatuan Pelajar Indonesia di Konya gitu. Nanti biasanya kadang sering kumpul-kumpul gitu masa-masa gitu. Jadi itu bisa mengurangi rasa kangen kita terhadap makan Indonesia gitu. Yang kedua, jangan khawatir juga, di Turki juga ada Indomie. Di Turki ada Indomie. Terus selanjutnya dari segi culture itu bisa dibilang kultur Indonesia dan kultur Turki itu kurang lebih hampir sama ya. Istilahnya bisa dibilang orang sana ramah-ramah gitu. Cuman ada sedikit perbedaan ya dari sifat orang Turki dari pengalaman saya. Dan di mana teman-teman itu harus menjaga kesopanan. Misalnya menjaga kesopanan biar nggak mencoreng nama baik Indonesia. Yang kedua biar orang Turki respect terhadap orang asing gitu. Karena gini, sifat orang Turki pertama, kalau mereka ke kanan banget, kalau ke kiri banget. Jadi ya kalau misalnya baik itu baik banget, kalau jahat banget. Alhamdulillah sampai sekarang dari kenalan saya orang Turki, lingkungan saya orang Turki, semuanya baik-baik semua, dan beneran sih mereka baik banget gitu. Bahkan kadang mereka sampai kadang ketika di SMA itu saya sering diundang gitu untuk makan-makan sama keluarga Turki gitu, dimana bahkan mereka nggak kenal dengan kita, cuman baru kenalan terus udah diundang gitu, makanan di jamu makanan gitulah, jamu makan. Terus karena SMA di akhir itu saya dapat dikasih pesangon juga lah sama orang Turki gitu. Nah, terus dari segi bahasa. Halo Mas Judan. Gimana? Kita buka sesi tanya jawab aja ya dulu. Oke, silakan. Terus kita lanjut ke channel. Udah jam 2 ya? Udah 2 jam ya? Oke. Kita bisa lanjut ke sesi tanya jawab. Mungkin ada yang pengen tanya. Terima kasih. Saya coba bacakan dulu beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Salah satunya ada yang bertanya, apakah beasiswa TDV ini hanya untuk SMA atau juga untuk S1? Yang kedua, bagaimana untuk yang ingin melanjutkan S2? Apakah beasiswa TDV ini juga bisa untuk yang ingin melanjutkan S2? Kemudian yang ketiga, bagaimana terkait tentang bahasa jika belum menguasai bahasa Turki? Apakah ada pilihan bahasa yang lain? Mungkin untuk 3 pertanyaan dulu bisa Mas Judan jelaskan. Oke, untuk pertanyaan pertama, TDV ini beasiswa yang mereka beri itu bukan hanya dari hanya untuk SMA doang, tapi untuk S1. Kalau S2-nya saya kurang tahu ya, cuman dari data yang saya ambil itu, dari tulisan yang saya ambil, mereka juga memberi beasiswa untuk S2. Cuman saya baru tahu kalau mereka memberi beasiswa S2. Yang saya tahu itu TDV memberi beasiswa untuk anak-anak SMA sama S1 gitu, di mana ya nanti bakal sistemnya bakal sama gitu. Jadi berbeda dengan YTB gitu kan. Terus pertanyaan kedua tadi, misalnya teman-teman nggak bisa bahasa Turki nih ya. Jadi nanti ketika teman-teman keterima kuliah untuk di Turki,
ketika teman-teman sampai di Turki itu biasanya ada 1 tahun bahasa gitu, 1 tahun persiapan bahasa, dan itu adalah hal wajib gitu untuk teman-teman ikutin. Dalam 1 tahun itu teman-teman bakal intens untuk sekolah bahasa gitu lah, bahasa. Terus baru di tahun berikutnya teman-teman baru mulai KBM, kegiatan belajar mengajar seperti biasa gitu. Begitu. Ada pertanyaan lagi mungkin? Cek. Dengar ya suaranya? Maaf, ke unmute. Oke, terima kasih. Maaf. Ini untuk pertanyaan yang sesi kedua. Untuk pertanyaan pertama, yaitu apakah ada beasiswa untuk yang hafiz Quran? Yang kedua pertanyaannya, apakah ada beasiswa untuk yang pendidikan agama Islam? Yang ingin melanjutkan pendidikan agama Islam tentunya, maksudnya mungkin S1 ke S2 mungkin ya. Kemudian yang ketiga, berkaitan tentang apakah beasiswa TDV ini untuk yang hafiz Quran? Beasiswa TDV ini untuk secara umum, untuk semuanya ya, bukan cuma hafiz Quran juga. Dan mungkin hafiz Quran nanti bakal jadi nilai plus, bisa jadi ya ketika wawancara. Tapi beasiswa ini dibuka untuk umum gitu, untuk teman-teman yang pengen melanjutkan SMA gitu, dimana harus memenuhi syarat yang tadi itu. Yang kedua, untuk dari S1 ke S2 untuk melanjutkan dengan beasiswa ini mungkin aja ya, mungkin jadi misalnya ada teman yang teman-teman ini keterima beasiswa S1 untuk beasiswa S1 di jurusan agama dari TDW. Nah, teman-teman ingin melanjutkan S2 dengan beasiswa TDW ini bisa juga gitu. Cuman jujur aja sih ya, sampai saat ini itu biasanya ya, bukan biasanya sih, ada yang keterima tapi ada juga yang enggak gitu. Kalau misalnya teman-teman udah dapat beasiswa yang sama gitu kan, misalnya S1 dapat TDW gitu kan, nanti S2 itu ketika teman-teman daftar TDW, biasanya peluangnya bisa dibilang lebih kecil daripada teman-teman yang belum pernah daftar sama sekali gitu. Cuman ada aja sih yang terima. Nah, teman-teman bisa aja gini, misalnya teman-teman S1 daftar beasiswa di jurusan agama dengan beasiswa TDV gitu. Nanti S2 teman-teman bisa daftar di jurusan yang sama dengan beasiswa YTB gitu. YTB itu beasiswa lain ya, beasiswa pemerintah juga dari Kementerian Luar Negeri begitu. Sama juga yang SMA gitu. Misalnya kalau teman-teman SMA itu, misalnya teman-teman SMA nih habis lulus SMA, teman-teman pengen lanjut jurusan agama dengan TDW, itu ada sisi kelebihannya juga ketika teman-teman SMA di Turki gitu kan. Nah, nanti ketika teman-teman pengen lanjut di jurusan agama dengan beasiswa TDV, nanti bakal langsung keterima gitu loh. Cuma wawancara, tapi habis itu wawancara itu hanya untuk formalitas, nanti teman-teman bisa langsung keterima gitu. Biasanya seperti itu gitu kan, karena teman-teman juga bisa daftar dengan beasiswa YTB juga di kuliah di jurusan yang biasa gitu, jurusan lainnya gitu. Dan ini juga salah satu kelebihan juga ketika teman-teman daftar beasiswa YTB, karena ketika di tahun saya ketika ya daftar YTB itu, kebanyakan lulusan SMA internasional yang Hatib ini, mereka dipanggil buat wawancara gitu, dan kebanyakan itu hampir sekitar rasionya tuh 85% sampai 90% itu keterima beasiswa YTB gitu loh. Isinya ada kelebihan khusus, ya gitulah, kelebihan khusus ketika teman-teman SMA di sini. Yang kedua, bisa juga dengan ngelanjutin kuliah dengan biaya mandiri di Turki. Nah, ini juga ada kelebihan juga. Ini untuk lulusan SMA internasional, untuk mahasiswa pelajar asing yang pengen melanjutin kuliah di Turki dengan biaya mandiri, maksudnya tanpa beasiswa ya. Ini teman-teman dibebaskan biaya per tahun. Misalnya biaya semester itu teman-teman nggak perlu bayar itu lagi. Jadi gratis gitu loh. Teman-teman hanya tinggal bayar biaya kehidupan teman-teman dan asrama buat teman tinggal gitu, atau nggak rumah gitu. Nah, kalau nggak lanjut kuliah lewat SBMPTN, tapi harus gap year ya. Ada juga alumni yang mereka ngelanjutin di Indonesia dengan SBMPTN, kalau nggak dengan ujian mandiri.
dan bisa juga lanjut di selain Turki gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ada, masih. Ini mungkin karena sesi webinar kita sudah mencapai 2 jam ya. Mungkin ini sesi yang terakhir ya untuk 3 pertanyaan yang akan saya bacakan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama untuk sesi yang ketiga ini berkaitan tentang apakah ada program atau jalur untuk pertukaran pelajar Indonesia ke Turki maksudnya. Pertanyaan yang kedua ini berkaitan tentang berapa persentase untuk yang non-muslim bisa keterima beasiswa di Turki. Salah satu yang mungkin beasiswa TDP, YTB, atau Imam Hatib ini. Nah, yang terakhir ini berkaitan tentang apakah semua beasiswa di Turki ini harus mewajibkan para pesertanya untuk bisa berbahasa Turki. Mungkin ini 3 pertanyaan untuk sesi yang terakhir ini. Nah, untuk teman-teman yang lainnya mungkin ada pertanyaan yang belum bisa terjawab, nanti bisa mungkin ya DM atau follow di Instagramnya pemateri Ahjudan. Nanti Ahjudan mungkin di sesi akhir acara bisa diberikan mungkin apa nama IG-nya. Oke, terima kasih. Mungkin bisa dijawab dulu 3 pertanyaan terakhir tadi. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan yang pertukaran itu, untuk saat ini yang saya tahu, untuk SMA Internasional Imam Hatib sendiri, itu nggak ada pertukaran pelajar, nggak ada program pertukaran pelajar. Cuman untuk dia sendiri itu ada pertukaran pelajar. Biasanya di kampus saya itu per tahun mereka ada MOU dengan Universitas Malang, ada namanya beasiswa Maulana. Beasiswa Maulana ini adalah beasiswa pertukaran pelajar ke Turki gitu, dari Indonesia ke Turki gitu. Nah, itu mungkin teman-teman mungkin yang untuk teman-teman yang sekarang sedang kuliah gitu, teman-teman bisa cari info di kampus teman-teman masing-masing apakah kampus teman-teman itu ada terikat perjanjian gitu untuk ikut beasiswa Maulana ini gitu. Karena untuk pertukaran pelajar ini biasanya ada MOU antara kedua belah pihak gitu. Begitu. Terus yang kedua, tadi boleh minta tolong diulangin yang pertanyaan yang kedua ini kalau tidak salah ini berkaitan tentang bagaimana persentase non-muslim supaya bisa keterima dalam program beasiswa di Turki. Oh ya, persentase non-muslim yang bisa terima di Turki. Untuk yang TDV sendiri karena ini sekolah beasiswa ini kan dari Kementerian Agama ya. Kementerian Agama, dan ini tuh istilahnya tujuannya tuh untuk mempelajari agama Islam lebih lanjut. Nah, ini makanya diadakan beasiswa ini gitu kan. Dan TDV ini hanya memberikan beasiswa untuk jurusan agama aja. Yang untuk S1 S2 hanya untuk jurusan agama aja, dan itu agama biasanya agama Islam gitu. Nah, untuk teman-teman yang non muslim gitu yang pengen daftar beasiswa di Turki bisa banget. Karena kebetulan saya juga punya teman di Antalya, tempat kuliah saya. Beliau Kristen juga, dan beliau dari Indonesia. Saat ini pasca sarjana. Nah, itu beliau itu daftar beasiswa itu lewat YTB. Karena untuk beasiswa YTB ini kan, beasiswa YTB itu kan ditujukan untuk mahasiswa asing secara general ya. Tidak membedakan ras, etnis, maupun agama gitu. Jadi, teman-teman yang non-muslim bisa aja daftar beasiswa YTB gitu. Nanti di YTB itu jurusannya banyak ya, bisa milih apa aja gitu, terserah teman-teman yang pengen mau gitu. Yang ketiga, tadi pertanyaan itu gini ya, dari pengalaman saya ya, itu bukan rahasia umum. Salah satu tujuan Turki memberi beasiswa kepada mahasiswa asing, kepada pelajar asing itu, pertama agar kita bisa belajar kultur mereka, yang kedua agar kita bisa belajar bahasa mereka. Jadi sesuai dari pengalaman yang saya ambil gitu. Kemarin kan saya daftarnya pakai TOEFL juga ya, dan saya milih di jurusan yang pakai bahasa Inggris gitu kan. Itu saya nggak keterima gitu, karena emang salah satu tujuan mereka itu gitu. Dan mau nggak mau teman-teman wajib untuk masuk ke kelas bahasa Turki selama setahun, dan nanti bisa mulai kuliah dengan bahasa Turki gitu loh. Cuman insya Allah kalau misalnya ada kemauan yang keras gitu, insya Allah bahasa Turki itu ya tergantung teman-teman ya. Insya Allah bahasa Turki nggak bakal sesusah yang dibayangkan gitu. Gitu sih. Oke, terima kasih. Ini
kepada pemateri kita yang sangat luar biasa yang sudah menyampaikan materi terkait tentang sharing pengalaman beasiswa Imam Khatib atau TDP-nya kepada rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita di Indonesia. Ini mohon maaf nih, karena waktu kita sudah berakhir selama 2 jam dalam sesi webinar ini, mungkin kita akan akhiri pertemuan webinar kita. Sebelumnya mungkin saya ingin menyampaikan salah satunya ucapan terima kasih kepada Mas Judan selaku pembicara kita yang sudah sangat luar biasa sekali, sangat komplit menyampaikan materi terkait tentang beasiswa Imam Khatib maupun TDP maksudnya. Nah, untuk teman-teman yang sudah hadir dalam kegiatan webinar ini, silahkan teman-teman kita kasih waktu sekitar 1 atau 2 menit untuk screenshot Zoom meeting kita pada pertemuan ini sebagai syarat untuk penerbitan sertifikat. Silahkan teman-teman screenshot Zoom meeting kita untuk bukti kehadiran agar bisa dibuatkan sertifikatnya. Kita kasih waktu. Mungkin ini apa, kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya bisa tulis di email saya, kalau enggak bisa DM lewat Instagram juga. Ya, boleh disampaikan itu boleh ditunjukkan dulu emailnya apa sama Instagramnya, mungkin diketikkan di Word. Ini udah kelihatan kah di screen sharing? Kelihatan, Kak. Kelihatan. Oke, kelihatan. Oke, teman-teman, silakan jangan lupa di screenshot Zoom meeting acara webinar kita sebagai syarat untuk penerbitan sertifikat yang nanti akan diupload di link kehadiran yang akan kita kirim di grupnya masing-masing. Silakan. Oke, cukup ya teman-teman. Mungkin saya pikir teman-teman sudah screenshot juga Zoom meeting pertemuan kita. Oke, selanjutnya mungkin saya ucapkan terima kasih atas seluruh partisipasi peserta webinar kita yang sangat antusias, yang sangat aktif menyimak materi yang disampaikan oleh pembicara kita. Dan kami selaku panitia mewakili Anandolu Academy memohon maaf kepada teman-teman semuanya, kepada rekan-rekan semuanya atas waktu kita yang sangat singkat, mungkin tidak terasa sudah melewati 2 jam. Saya selaku host yang bertugas pada webinar kali ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh peserta maupun kepada pembicara kita atas segala kekurangan yang kita hadapi bersama dalam webinar kali ini. Kita akhiri pertemuan webinar kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktu dan kesempatnya. Kita tutup webinar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.